Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tidak lupa selalu jaga kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, di mana pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari daftar pertanyaan wawancara dan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang sikap melakukan wawancara dan kata sapaan dalam wawancara. Masih ingat apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab kepada seseorang atau kelompok untuk mengetahui informasi lebih dalam. Dalam wawancara ada yang namanya disebut narasumber. Narasumber adalah informan, adalah orang yang dimintai opini atau informasi dalam proses wawancara. Sedangkan pewawancara atau wartawan atau disebut juga reporter adalah orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan. Ingat ya. Bagaimana sikap yang baik dalam melakukan wawancara? Dan apa saja yang perlu diperhatikan? Simak tahapan-tahapan wawancara berikut ini. Yang pertama, tahapan persiapan wawancara. Yaitu pertama, menentukan tema wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber sesuai dengan tema. Contohnya, ketika kakak melakukan wawancara, kakak mengangkat tema tentang peternak kambing. Jadi kakak mencari narasumber yang ahli atau di bidangnya di peternak kambing. Ketiga, membuat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi kakak tidak boleh langsung tiba-tiba datang minta narasumber ya untuk diwawancarai, tidak baik ya. Jadi harus membuat janji terlebih dahulu. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, berpakaian, bersikap dan berucap yang sopan. Yang keenam, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai topik. Yang ketujuh, berlatih wawancara. Karena dalam wawancara kalian tidak melihat daftar pertanyaan secara terus-menerus karena untuk menghargai narasumber, maka kakak harus berlatih wawancara terlebih dahulu. Yang kedua, tahapan pelaksanaan wawancara, yaitu yang pertama, memperkenalkan diri dan sampaikan tujuan. Jadi, perkenalan dulu ya dan menyampaikan tujuan dari wawancara ya. Kedua, mulai dengan pertanyaan yang ringan. Yang ketiga, mencairkan suasana. Contohnya, ketika tadi peternak kambing, Bapak kambingnya gemuk-gemuk ya. Bapak kambingnya bulunya lebat sekali ya. Boleh seperti itu. Kemudian yang keempat, membawa buku catatan atau alat perekam. Yang kelima, catatlah bagian inti dari jawaban narasumber. Ya. Karena tidak harus persis apa yang diucapkan narasumber, maka mengambil intinya saja, inti dari jawaban narasumber. Yang keenam, jangan menyela pembicaraan narasumber. Ketujuh, hindari meminta pengulangan jawaban. Jadi makanya harus membawa buku catatan atau alat perekam. Selanjutnya nomor 8, hindari pertanyaan dan sikap yang menyinggung. Ya. Selanjutnya yang ketiga, tahapan sesudah wawancara ya. Yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Contohnya, Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Semoga pengetahuan dari Bapak yang saya terima bermanfaat. Saya mohon maaf kurang lebihnya ya, itu sebagai contoh aja ya. Selanjutnya, pada saat melakukan wawancara, kalian akan memanggil narasumber dengan kata sapaan. Ya. Apakah kata sapaan itu? Bagaimana cara menuliskannya? Ada yang tahu? Yuk.
Jadi, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, atau orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Contohnya, ada kakek, nenek, bapak, ibu, paman, Anda, kakak, adik, dan lain-lain. Itu adalah orang kedua atau menggantikan nama orang ketiga. Selanjutnya, contoh kalimat kata sapaan. Nah, apakah ibu perlu bantuan saya? Nih ya, kata ibu ya, yang Ustazah tandain warna merah ya, kata ibu ya. Jadi itu adalah kata ganti pada orang kedua ya. Kemudian, apa pekerjaan Anda? Ketiga, kakak diminta untuk menjemput ibu. Berapa lama Bapak bekerja di pabrik ini? Ingin mencari siapa, Dik? Ini adalah contoh kalimat sapaan. Sekarang, tata cara penulisan kata sapaan, yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti saudara, bapak, ibu, adik, kakak, paman, kakek, nenek yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan ya. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya ya, berapa harga pensil ini, Pak? Ya, nah penyapaan ya. Apakah saudara senang bekerja di sini ya? Nah. Kemudian, tata cara penulisan kata sapaan yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai kata ganti Anda ya. Ingat ya, huruf kapital dipakai sebagai kata ganti Anda. Contohnya, di mana tempat tinggal Anda sekarang? Ya. Saya. Jadi, itu tadi ya materi hari ini tentang sikap melakukan wawancara dan kata sapaan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pekan selanjutnya. Ya, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.